Deklarasi Amin sudah berlalu sejak awal September lalu. Saatnya relawan Anies menatap masa depan pemenangan Pilpres 2024 mendatang. Lalu, bagaimana update-nya kerelawanannya Amin untuk saat ini dan apa fokus mereka saat ini? Kita akan mengulasnya sendirian bersama Ibu Tata Ujiyati, inisiator Forkom Relawan Anies Baswedan seluruh Indonesia. Selamat pagi Bu Tata, gimana kabarnya Bu? Pagi, alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillah. Udah ngopi belum nih Bu? Belum. Coba kita ada kopi nih, kopi pejuang. Ya. Bisa langsung dirasain. Kita rasain bareng-bareng ya Bu ya? Iya. Gimana Bu? Enak ya? Enak ya. Seger ya? Jadi Seger, pagi-pagi semangat. jadi semangat dan Iya. melek tentunya ya. Beli di mana nih? Ini ada di Jakarta dan di Bandung. Kalau di Jakarta ada di Lebak Bulus tepatnya. Nah, buat senterian yang mau nyicip bisa banget beli di Jakarta, kedainya di depan MRT Lebak Bulus, atau di Bandung atau di Arca Manik Bandung juga. Nah, sebelum kita sharing-sharing sama Bu Tata nih, kemarin kan Bu Tata itu ke Makassar ya Bu? Iya. Nah, gimana nih Bu? Euforia di sana katanya ada 1 juta orang yang hadir ya Bu? Ya. Merinding atau seperti apa Bu? Vibes-nya seperti apa gitu? Ya, memang luar biasa ya kemarin itu 1 juta orang penuh sesak. Sehingga saya tuh mau menuju ke panggung aja nggak bisa tuh bergerak tuh. Luar biasa. Dan yang luar biasa ini adalah ini diorganisir oleh relawan. Ya. Jadi terima kasih banyak ini kepada organisirnya. Pak Tamsil Lindrung, Ustadz Zaitun Rasmin, Pak Makmur, Pak Jamal ya, dan semua relawan yang terlibat. Luar biasa. Ini merupakan salah satu partisipasi yang paling besar dari relawan ini. Mereka tentu antusias ya karena menyambut Pak Anies dan yang sekarang udah punya pasangan, Pak Muhaimin Iskandar ya. Tentunya merinding ya. Ya, merinding banget, betul. Saya semakin Merasakannya. semangat ya Iya. untuk ikutan sama-sama nih mengantarkan betul. Pak Anies dan Pak Muhaimin menjadi capres-cawapres di tahun 2024 Insya Allah nanti. malah menjadi presiden dan wakil presiden ya Bu ya. Bismillah ya, bismillah ya. Amin. Seperti jargonnya Amin ya. Ya, Anies, amin. Caimin, benar Iya, banget. Dan kita ada beberapa pertanyaan nih Bu, nanti buat sharing-sharing ke depan. Ya. Nah sebelumnya Ibu ini sekarang sebelum itu ya Bu, boleh nanya aktivitas sekarang Ibu? Gimana Bu aktivitas sehari-harinya? Ya. Kalau sehari-hari tetap kita jalani profesi kita ya sebagai profesional. Tapi selain sebagai profesional, kita sebagai warga negara, kita tunaikan hak politik kita dengan cara mendukung Pak Anies dan Pak Muhaimin sebagai relawan. Jadi relawan ini kan tidak dibayar ya, tetapi kita tentu saja bekerja untuk penghidupan. Jadi semua relawan itu begitu, basically, karena relawan artinya tidak dibayar, tidak ada yang dibayar. Jadi justru kita membiayai atau mengeluarkan biaya dari kocek kita sendiri untuk pergerakan kita. Gitu. Jadi sehari-hari ya begitu, tiap hari. By the way, ini jumlah relawan sekarang update-nya ada berapa nih Bu? Ya, kalau relawan itu jumlahnya udah ratusan ribu saya bilang ya. Dan itu mereka tergabung di simpul-simpul relawan, dan sekarang ini kalau simpul relawan itu ada 500 simpul relawan ya. Dan mungkin kalau yang seluruh dia nasional sifatnya itu mungkin ada 300-an. Nah, dari simpul-simpul relawan itu mereka biasanya membentuk komunitas-komunitas. Sehingga kita bisa memantau tuh kira-kira ada berapa komunitas, ada berapa simpul, ada berapa relawan yang sudah terdaftar, seperti itu. Ya. Berarti kalau mau jadi relawan Amin gimana nih caranya biar kalau misalnya senterian nih ada yang mau gabung nih Bu, itu bisa dijelaskan nggak Bu? Jadi kalau mau jadi relawan itu gampang. Artinya kita ini semua kan sebenarnya bisa menjadi relawan. Jadi kalau ingin jadi relawan itu tinggal menyatakan diri nih, saya ingin jadi relawan. Kemudian yang kedua, ajakin tuh saudara, teman, tetangga untuk membuat komunitas.
ya. Komunitas sendiri aja nggak apa-apa. Jadi pakai WA group atau kumpul-kumpul setiap minggu gitu untuk bagaimana caranya ikut mensosialisasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, tentu nanti membicarakan apa sih kebaikannya, rekam jejaknya, dan mengapa Indonesia ini memerlukan seorang pemimpin seperti Anies Muhaimin ini gitu kan. Nah, setelah terbentuk nih komunitas, nah ini nanti gampang. Apakah dia mau kasih nama sendiri ya, atau mau gabung nih komunitas ini dengan komunitas lain yang dengan simpul yang udah ada. Ya, lebih fleksibel. Yang penting niat aja sih sebenarnya. Betul. Gitu. Namanya juga relawan ya, dari hati ya. Betul ya. Kalau kita flashback nih di deklarasi Anies kemarin Bu di Surabaya, ini kira-kira dari relawan ini ada goncangan tersendiri nggak sih? Anies Baswedan memilih Gus Imin tentunya. Ya, goncangan ada. Karena kan sebenarnya memang mereka tuh ada yang awalnya itu menyangka bahwa Pak Anies ini akan berpasangan dengan orang-orang yang berada di koalisi perubahan saat itu, ya. Bahkan ada relawan yang sudah membentuk komunitas namanya Anies AHY, ya kan? Nah, tentu saja ketika kemudian jalan takdirnya itu berbeda, dan kemudian Gus Muhaimin yang bergabung menjadi wakil presiden, tentu saja ada yang juga kaget. Ya, awalnya kaget terus bilang, wah, kok ternyata yang bergabung Pak Muhaimin. Bukannya Pak Muhaimin ini ada beberapa masalah ya, kan dia sebut tuh misalnya mengkhianati Gus Dur lah, kemudian ada kasus durian lah gitu kan. Tapi terus kemudian belakangan setelah dapat penjelasan dari Pak Anies bagaimana prosesnya, dan kemudian dapat penjelasan juga dari Gus Muhaimin bahwa dia tidak mengkhianati Gus Dur, bahwa dia justru membantu KPK ya untuk dimintai keterangan, dan bahwa kasusnya itu ternyata udah 12 tahun yang lalu kan. Nah, sehingga mereka ini berarti Gus Muhaimin ini sebenarnya nggak ada masalah. Dan akhirnya mereka nggak ada masalah. Akhirnya mereka juga kembali dan mendukung mendukung pasangan Anies Muhaimin. Dan kemarin kan hari Sabtu nih Mas Rio ya. Nih Gus Muhaimin ini datang loh ke Posko Nasional Relawan Anies di Warung Buncit. Ya, disambut oleh ratusan relawan. Dan Gus Muhaimin ini justru bersedia ya ketika diangkat menjadi pembina dari Forkom Relawan Anies. Nah, ini kan luar biasa nih. Artinya teman-teman relawan Anies ini sudah menyatakan keterbukaannya untuk menerima dengan total pasangan Anies Muhaimin gitu. Berarti pasti ada goncangan ya? Goncangan ada, tapi kemudian sudah kembali lagi sekarang. Berarti sudah kondusif ya? Sudah solid kembali. Alhamdulillah. Jadi goncangan itu kaget kali ya? Kaget aja, ya. Karena nggak tahu banyak kan. Iya. Kalau menurut Bu Tata nih, jadi Pak Anies ini menurut Bu Tata milih Gus Imin itu gimana sih porsi dari Gus Imin gitu? Kenapa Pak Anies tuh bisa memilih Gus Imin dari pandangan Bu Tata? Iya, kan begini, kita itu ingin perubahan ya. Kalau dari teman-teman relawan ini kan sebenarnya kan kita sudah tahu bahwa sekarang ini banyak sekali Indonesia yang perlu dirubah dan perlu diperbaiki. Nah, untuk perubahan ini kan kita memerlukan ada seorang presiden yang mampu melakukan perubahan itu kan. Makanya kenapa mereka ini memilih Pak Anies, karena yakin bahwa Pak Anies ini mampu menjadi simbol perubahan, gak hanya simbol tapi nanti eksekutor perubahan perbaikan ya. Nah, untuk agar Pak Anies ini menang ya kan perlu banyak dukungan. Pertama tentu dukungan partai dong agar beliau bisa running ya sebagai kandidat. Dan alhamdulillah cukup gitu kan tiketnya ya. Dan yang kedua itu dukungan elektoral. Nah, kemarin ketika dengan
koalisi yang lama, Nasdem, PKS, Demokrat, cukup secara tiket, tapi secara elektoral masih kurang, masih kurang tuh, dianggap lemah ya. Khususnya di Jatim terutama di Jatim dan Jawa Tengah. Ya, betul. Nah, kemudian dengan bergabungnya Gus Muhaimin yang notabene dari PKB, yang berlatar belakang NU, yang pesantren, nah ini pasti akan mendapat dukungan dari komunitas di Jawa Tengah, di Jawa Timur, sehingga kita yakin bahwa dengan adanya Gus Muhaimin ini akan memperkuat barisan koalisi perubahan dan persatuan ini, sehingga nanti tujuan kita untuk memenangkan Pilpres dan melakukan perubahan dan perbaikan itu bisa tercapai gitu. Ya kita tahu bahwa 54% warga NU nih, NU khususnya udah berbondong-bondong ke Amin nih. Gimana nih dari pandangan Bu Tata sendiri? Iya, karena kita juga sudah mulai banyak ya. Kan awalnya tuh di relawan Anies tuh ada juga tuh yang berlatar belakang NU ya. Misalnya ada relawan namanya Formasnu, ada relawan yang namanya Jarnas Pesantren, ada. Jadi di komunitas-komunitas NU itu ada. Nah, tapi dengan sekarang bergabungnya Gus Muhaimin menjadi wakil presiden, ini makin banyak yang bergabung, makin banyak yang menyatakan senang gitu ya, bahwa nih warga NU ini bukan hanya menjadi kendaraan politik nih dimanfaatkan 5 tahun sekali, tapi sekaligus menjadi pemimpin gitu ya, menjadi wakil presiden mendampingi Pak Anies. Jadi mereka gembira dan mereka makin yakin untuk mendukung itu. Berarti dengan sudah finalnya pasangan Anies Muhaimin nih, jadi untuk relawan ini gimana nih perjuangannya, atau mau fokus pada bidang apa gitu Bu? Ya, kalau perjuangan relawan ini jauh lebih mudah sih. Jauh lebih sekarang, mudah ya? Iya kerasa kok itu. Jadi di Jawa Tengah, Jawa Timur itu teman-teman relawan yang bergerak di sana mengatakan begini ketika saya tanya, gimana Pak dengan bergabungnya Gus Muhaimin ini gitu kan? Nah ini ada salah satu relawan ketua DPW Jarnas di Jawa Timur namanya Pak Dimam Abror. Dia mengatakan bahwa wah ini seperti mendapatkan berkah Lailatul Qadar. Karena gerakan saya itu di Jawa Timur jadi lebih mudah gitu. Yang tadinya itu kita sulit gitu ya menembus pesantren di pedesaan, itu kemudian kita lebih mudah dan lebih diterima seperti itu. Jadi relawan makin semangat sebenarnya gitu kalau melihat. Jadi perjuangannya itu mereka tentunya pergerakan relawan ini kan situasional, tergantung lokasi, tergantung tempat. Jadi kita tuh tidak pernah mengharuskan mereka harus ngapain. Yang penting adalah mensosialisasikan Pak Anies, Pak Muhaimin, dan mensosialisasikan mengapa kita perlu perubahan dan perbaikan. Tentang caranya terserah mereka gitu ya. Benar. Nah kalau lansir dari CNN nih Bu ya, jadi kan Jawa ini termasuk lumbung suara. Nah kita tahu pada tahun 2022 Bu, ini kan Ganjar ini posisinya lumayan tertinggi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi nggak kalah nih Anies Baswedan juga posisinya tertinggi di Jakarta, Jawa Barat dan juga Banten. Kalau misalnya kita lihat nih, berarti kan Anies Baswedan mendapat 3 provinsi. Tapi kalau misalnya Ganjar Pranowo itu hanya 2 provinsi. Tapi dengan Anies Baswedan itu bergabung ke Gus Imin atau Caimin itu, otomatis suara Jatim ini akan ke Anies Baswedan. Gimana nih? Pede nggak sih Bu untuk itu, dan apa kira-kira tantangan ke depan menurut Bu Tata nih? Bismillah kita nanti juga bisa menang di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Kita usahakan. Karena memang sebenarnya ketika kemarin di Pilgub terakhir ya tahun 2019 kalau nggak salah, itu kan Pak Ganjar melawan Pak Sudirman Said ya waktu itu running ya. Wakil dari Pak Sudirman Said adalah Bu Ida Fauziah dari NU. Dan waktu itu
juga tipis kok menangnya. Artinya asumsi bahwa Pak Ganjar ini juga kuat di Jawa Tengah atau dominan, ini sebenarnya nggak terlalu juga. Nggak terlalu juga ya. Karena tipis gitu loh. Jadi kita percaya bahwa dengan upaya keras, dengan dukungan dari teman-teman PKB, teman-teman NU, kemudian juga tentunya dengan ridho Allah ya, yang itu pasti, yang kita nggak ini, itu kita bisa kok untuk menang juga di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini tentunya Bismillah ya, dengan upaya yang lebih keras itu. Berarti ada yang posisi Caimin nih elektoralnya menambah ya, masa menambah suara dari Jatim khususnya ya. Pasti ya, karena kan memang Jawa Timur tuh kita tahu, memang di Jawa Timur tuh secara legislatif kan pertama PDIP ya menang, nomor 1 itu PDIP. Kemudian yang kedua PKB ya. Kemudian Jawa Tengah juga begitu, yang pertama tuh PDIP. Tapi di kedua provinsi ini kita tahu bahwa masyarakat itu dari latar belakang NU itu dominan. Jadi kita nggak akan khawatir bahwa nanti kita akan kedodoran di sana. Ya, karena kita tahu juga bahwa sebenarnya masyarakat ini butuh perubahan dan perbaikan, gitu sih, ya. Benar-benar. Berarti seberapa besar nih optimis Bu Tata nih di Pilpres 2024 untuk kemenangan Anies Caimin nih Bu? Ya, kalau relawan harus optimis. Kalau relawan harus optimis. Karena optimisme ini kan separuh daripada kemenangan, ya enggak? Jadi kita juga menghimbau agar semua relawan seluruh Indonesia dengan bergabungnya Gus Muhaimin ini menjadi wakil presiden, menambah amunisi kita, menambah semangat kita, dan justru harus meningkatkan semangat kita untuk terus mensosialisasikan siapa sebenarnya Pak Anies, Pak Muhaimin, apa track recordnya, pengalamannya, dan paket komplit ya, udah paket komplit ya tentunya. Betul, paket komplit sih, ya benar. Dan mereka juga orang yang intelektual, yang paham terhadap masalah bangsa, dan juga cucu-cucu pahlawan loh kedua-duanya itu. Dan kiai, benar ya? Iya betul, luar biasa. Jadi ini memang pilihan terbaik dan the best candidate sih, sehingga kita perlu optimis ya. Pasti Bismillah lah, semoga terbaik di 2024 nanti. Iya, betul. Kemudian nih terakhir nih Bu ya, gimana nih pesan dari Bu Tata untuk relawan di seluruh Indonesia? Untuk relawan di seluruh Indonesia, kita tetap semangat karena apa yang kita lakukan ini merupakan perjuangan bersama, bukan hanya memilih presiden dan wakil presiden ya, tapi upaya untuk memperbaiki kehidupan bangsa, memperbaiki kehidupan anak cucu kita. Sehingga ini adalah jalan yang konstitusional, maka mari kita perjuangkan tanpa putus asa, gitu. Ya. Terima kasih nih Bu. Wah, seru banget ya Sentarian obrolannya. Bagaimana perjuangan perubahan itu memang berat, banyak tantangannya. Dan juga banyak tantangannya karena manisnya di ujung nanti. Jangan lupa ngopi dulu, juga ngopi pejuang tentunya yang seger banget ya dan bikin melek ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Tata udah hadir di Center Talks di Center. Semoga bermanfaat dan semoga para relawan-relawan di Indonesia lebih semangat lagi dan optimis untuk mendukung Anies Baswedan dan Gus Imin di Pilpres 2024 mendatang. Insya Allah. Dan salam ya buat para relawan Amin di seluruh Indonesia. Teruskan perjuangan ini, saling mendoakan pastinya. Terima kasih buat Sentarian yang sudah hadir bersama kami. Jangan lupa subscribe tentunya. Terus nyalakan sentermu. Dan terima kasih banyak Bu Tata dan Sentarian. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.